Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem protein. Sintesis protein adalah urutan-urutan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu urutan basa nitrogen. Segmen-segmen pada DNA yang mengkode suatu protein disebut dengan gen. Suatu gen diawali dengan promotor dan diakhiri dengan terminator. Urutan basa nitrogen yang terdapat pada gen digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida. Proses penyusunan protein berdasarkan kode genetik pada DNA terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah penyalinan kode pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses ini terjadi di nukleus, sedangkan translasi adalah penerjemah kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Proses ini terjadi di sitoplasma. Transkripsi diawali dengan tahap inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promotogen. RNA polimerase kemudian akan membuka untai ganda DNA dan selanjutnya RNA akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut utas pencetak atau utas template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rangkai RNA duta. Berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak, utas RNA duta yang dihasilkan nantinya memiliki basa nitrogen yang mempunyai komplement dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalnya, apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida yang tercetak adalah nitrogen adenin. Basa nitrogen guanin akan mencetak sikonsin. Adenin akan mencetak urasil dan lain sebagainya. Proses penyusunan nukleotida RNA di sepanjang utas DNA pencetak disebut elongasi. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta. DNA, RNA duta, dan RNA polimerase akan memisahkan diri. RNA duta yang dihasilkan pada proses ini akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahapan, seperti transkripsi, yaitu yang pertama ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Setiap 3 basa nitrogen pada RNA duta akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang dikode oleh masing-masing kodon dapat diamati pada tabel berikut ini. Misalkan, kodon yang tersusun oleh basa nitrogen UUU akan diterjemahkan sebagai asam amino fenilalanin. Kodon USU diterjemahkan sebagai asam amino serin dan lain sebagainya. Pendapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama adalah start kodon. AUG selain mengkoda asam amino metionin, AUG juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Sementara kodon UAA, UAG, UGA disebut sebagai stop kodon karena memicu berakhirnya proses translasi. Kodon stop disebut juga dengan
Kodon nonsense atau kodon tidak bermakna karena tidak mengkoda jenis asam amino apapun. Translasi diawali oleh ribosom unit kecil berikatan pada RNA duta di bagian start codon yaitu AUG. Setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA transfer yang bersifat spesifik. Setiap RNA transfer memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komplement dengan kodon yang mengkoda asam amino. Yang dibawa asam amino akan berikatan dengan RNA transfer yang memiliki urutan basa nitrogen komplement dengan kodon yang mengkodanya. Urutan basa nitrogen komplement pada RNA transfer disebut antikodon. Misalkan AUG adalah kodon yang mengkoda asam amino metionin, maka merionin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon UAS. Maka antikodon RNA transfer akan dapat berikatan dengan kodon RNA duta. Setelah start kodon berikatan dengan antikodon spesifiknya, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Maka selesailah tahap inisiasi translasi dan akan dilanjutkan dengan tahap elongasi. Ribosom unit besar memiliki 3 ruangan yang disebut situs E, P, dan A. Selama elongasi, ribosom akan membawa kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dikode oleh kodon situs A akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon yang sesuai. Apabila kodon berikutnya adalah UUU, maka fenilanin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon AAA. RNA transfer tersebut kemudian memasuki situs A pada tahap berikutnya. Asam amino yang berada di situs P akan terputus dari RNA transfernya, lalu berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Ketika ribosom bergeser, RNA transfer yang tidak membawa asam amino berpindah ke situs E kemudian akan keluar dari kompleks translasi. RNA transfer yang mengikat asam amino berpindah dari situs A ke situs P sehingga situs A menjadi kosong. Karena situs A kosong, maka RNA transfer yang selanjutnya dapat masuk membawa asam amino yang sesuai kodon pada situs A. Asam amino dari situs P akan berikatan pada asam amino di situs A, kemudian ribosom bergeser kembali, sehingga proses ini akan menghasilkan rantai asam amino. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.